Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka mencukupkan membunuh Yahya? Tidak. Iblis tidak terima kalau seorang nabi yang dibunuh cuma satu. Kalau bapaknya masih hidup. Bapaknya masih hidup, Zakaria. Dia sudah tua. Maka ketika para pembunuh ini berkumpul, syaitan datang, menjelma manusia, kemudian membicarakan tentang tuduh-tuduhan kepada Zakaria dan mengatakan, kalian ingat tidak? Maryam kan dahulu punya anak namanya Isa. Tidak ada bapaknya. Dan tidak ada yang masuk ke mihrab Maryam kecuali Zakaria. Jangan-jangan Zakaria yang menghamili Maryam. Nah, mulailah dia. Syaitan didatang. Bangkit orang-orang. Itu baru saja membunuh anaknya itu. Akhirnya mendengar bahwa Zakaria akan dibunuh, Nabi Zakaria pun sembunyi ke dalam hutan. Kemudian dalam hutan tersebut ada satu pohon yang menolong Zakaria, disuruh sembunyi dalam pohon itu. Tiba-tiba pohon itu belah dan itu mukjizat Zakaria. Masuklah Zakaria di situ. Namun sayangnya iblis datang. Ketika Zakaria masuk, bajunya kemudian ditarik sedikit sehingga ketika pohon itu rapat, nampak tuh ada bajunya. Sedikit saja. Ketika pasukan itu mengejar Zakaria sampai ke hutan, maka iblis datang dan mengatakan, aku tahu di mana Zakaria bersembunyi. Dan untuk memastikan kebenaran ucapan iblis ini, dia memperlihatkan baju yang keluar dari pohon itu. Itu dia di situ. Dari sinilah maka para prajurit membawa gergaji. Dari situlah kemudian mereka memotong pohon itu persis di lambungnya sih. Seolah-olah digergaji jadi dua. Namanya manusia ya kesakitan lah. Walaupun dia seorang nabi. Karena dia bukan malaikat. Zakaria sempat dia kemudian berteriak kesakitan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Zakaria, kalau engkau terus berteriak karena kesakitanmu, la khusifa bihimul ardu, tentu bumi akan ditimpakan kepada mereka untuk menelannya. Setelah Zakaria tahu kalau dia sampai terus meneriakkan rasa sakitnya, kaumnya akan ditelan bumi dan akan ditelan oleh bumi yang sangat besar ini, maka dia tutup lisannya dengan bajunya supaya jangan berteriak. Kenapa? Rahmatan li ummatihi, karena masih punya kasih sayang dengan umatnya. Masih kasih sayang, dia berharap walaupun kematian putranya seperti itu, kematian diri seperti itu, masih berharap kaumnya ini sadar, bertobat kepada Allah, diutus kepada mereka seorang Rasul yang menyadarkan mereka. Dan ini mulianya Zakaria yang patut dicontoh siapapun. Ketika kabar kematian keduanya sampai kepada Isa, Isa sedih. Rupanya, apakah sampai kematian Zakaria selesai? Tidak. Mereka pun membidik Isa. Akhirnya mereka mengirim pasukan. Jadi ini bukan semata-mata mahar wanita itu. Di balik itu ada kekuasaan politik. Sudah bukan cerita mahar lagi. Ini cerita politik di dalamnya. Memang dari dulu mereka benci para nabi dan rasul. Maka mereka mulai membidik Nabi Isa bin Maryam. Mereka kirim pasukan. Tapi Allah takdirkan Isa tidak sebagaimana Yahya dan Zakaria. Isa Allah Ta'ala, karena dia adalah pembawa syariat baru, bukan seorang nabi. Allah harus menjaga syariatnya, jangan sampai terputus dan tidak sampai kepada umatnya. Maka Isa tetap tidak dibunuh, dan Allah angkat yang dibunuh orang yang diserupakannya. Barulah setelah kejadian itu semua, karena begini, rusaknya Bani Israel itu setelah wafatnya Zakaria, yang sebelumnya putranya Yahya, itu menjadi rusak tuh Bani Israel itu. Makanya kerusakan itulah didatangkan Bukhtun Nasr. Bukhtun Nasr inilah yang kemudian menghancurkan Syam.
Damaskus sampai kota Palestina ini dihancurkan semuanya. Sampai 75.000 dibantai, anak-anak, wanita, orang tua semua dibantai, tidak dibiarkan hidup. Dan orang-orang Yahudi yang berhasil lari tidak banyak, yang berhasil ditangkap jadi budak, jadi budaknya Bukhtun Nasr. Dan itu Allah hinakan.